Bab 3290. Aku berhutang dulu padamu. Monster pelindung bintang berumur panjang, tetapi tidak melahirkan keturunan. Setelah mereka mati, mereka biasanya tertidur lelap seperti Phoenix Nirwana, dan kemudian setelah beberapa waktu, mereka akan menjadi anak-anak lagi. Dan umumnya monster pelindung bintang akan berubah menjadi 1 atau 2 anak dan tumbuh lagi. Erikin tampak terkejut. Monster pelindung bintang ini memiliki cara reproduksi yang sangat aneh. Mengetahui hal tersebut, Erikin pun mengetahui alasan penguasa Istana Bintang gencar mempromosikan monster pelindung bintang. Istana Bintang Kingsu pada awalnya memiliki 1 monster pelindung bintang, tetapi setelah meninggal karena usia tua, itu terbagi menjadi 3 ekor. Jumlah yang lebih besar akan menjadi hal yang baik. Namun, 1 ekor menjadi 3 ekor, dan nutrisi dibagi secara merata oleh 3 binatang, mengakibatkan terlalu lama berada di tahap anak. Bintang padat yang diberikan oleh ketiga anak ini tidak sebanyak 1 ekor dewasa. Meskipun dikatakan bahwa monster pelindung bintang tumbuh, bintang-bintang yang dibawa oleh 3 ekor dapat membuat kultivator Kingsu tidak perlu lagi khawatir tentang bintang-bintang. Tapi itu terlalu lama. Tidak hanya Istana Bintang yang sedang terburu-buru, tetapi juga semua pasukan di Kingsu tidak sabar. Kultivator jelas memiliki kekuatan untuk menerobos, tetapi karena bintang padat tidak dapat ditingkatkan, mereka hanya bisa menunggu. Sekarang bintang padat sebulan sekali dan hampir tidak bisa mengikutinya. Tapi kalau terus begini, kultivator akan semakin banyak yang menunggu, dan monster pelindung bintang tidak akan sanggup menyediakan kebutuhan. Karena itulah dia berpikir untuk menggunakan darah Kaisar Iblis untuk merangsang pertumbuhan ketiga binatang itu. Bahkan jika seekor tumbuh dewasa, juga dapat menyelesaikan kebutuhan yang mendesak. Aku telah menggunakan semua energi pencerahan yang aku miliki untuk menaikkan orang-orang kecil ini 1 peringkat. Aku benar-benar tidak sanggup melakukan ini, aku harus pergi ke kolam darah. Erikin menggelengkan kepalanya dan berkata, dan kolam darah tempat kebanggaan para pahlawan yang membunuh 3 kaisar iblis itu terletak tidak hanya di tengah-tengah sekte kuno, tetapi juga di tengah-tengah medan pertempuran. Namun, jika dia ingin menemukan loh batu sekte kuno, maka harus pergi ke sana, yang setara dengan melakukan 2 hal sekaligus. Dia khawatir penguasa Istana Bintang ini memang mengetahui bahwa ia membutuhkan ilmu tiada 2, jadi menariknya ke dalam rencana itu. Akhirnya dia mendapatkan gambaran tentang ilmu tiada 2, sudah pasti Erikin juga sedikit lega. Dia tidak takut pada lautan api dan gunung pedang, tetapi dia paling takut tidak memiliki arah. Sekarang setidaknya tahu mencarinya kemana. Setelah beristirahat selama setengah hari, Erikin keluar dari pintu dan berencana keluar untuk berjalan-jalan dan pergi ke ruang penyembunyian kitab untuk membaca buku-buku yang relevan. Akibatnya, saat khawatir pergi ke tempat yang berbahaya, dan menundukkan kepala untuk berjalan keluar, samar-samar merasa bahwa bayangan gelap menghalangi pintu di depannya. Saat mengangkat kepalanya, Tetua Di dengan wajah tua terkulai menatapnya. Erikin terkejut. Pak Tuadi, kenapa kamu menyelinap? Apa yang kamu lakukan berdiri di depan pintuku? Kata Erikin tanpa berkata-kata. Jika tidak melakukan hal buruk, tidak takut hantu mengetuk pintu, apa yang kamu takutkan? Tetua Di mendengus. Apa kamu belum pernah mendengar orang bisa menakut-nakuti orang sampai mati? Kata Erikin. Berhenti bicara omong kosong, penguasa istana sedang tidak tenang, izinkan aku datang dan bertanya lagi, apakah kamu yakin untuk bergabung? Lagi pula, masalah ini sangat berbahaya. Keduanya berjalan beriringan, tanya Tetua Di. Erikin tidak membaca slip giok sebelumnya,
tetapi sekarang Erikin sudah membacanya. Tentu saja, ilmu tiada dua sangat penting bagiku. Erikin menggelengkan kepalanya. Tapi penguasa istana memintamu untuk mengkonfirmasi denganku. Sepertinya promosi monster pelindung bintang ini juga sangat penting baginya. Ya, Kingzu berada di perbatasan dengan klan iblis, dan kekuatannya sendiri terbatas. Jika monster pelindung bintang bermasalah lagi, itu akan menjadi masalah besar. Tetua berkata dengan sungguh-sungguh. Jadi, aku datang ke sini untuk bertanya kepada kamu, apakah kamu memiliki sesuatu yang kamu butuhkan sebelum keberangkatan? Selama itu membantu kamu, kami Istana Bintang akan melakukan yang terbaik. Apa saja boleh, pikir Erikin. Tetapi dia memikirkan sesuatu. Apa yang kamu inginkan? Batu mutiara awan hitam, benda ini sangat berguna bagi aku dan dapat meningkatkan kekuatanku. Semakin banyak, semakin baik, kata Erikin. Kamu membeli semua batu mutiara awan hitam di Istana Bintang, masih tidak cukup. Tetua terkejut. Tidak cukup, aku sudah bilang. Benda ini sangat berguna bagiku. Aku bisa keluar untuk membelinya untukmu. Menggunakan kekuatan Istana Bintang, aku seharusnya bisa membeli beberapa potong sebelum kamu pergi. Tetua berpikir sejenak dan mengulurkan tangan kepada Erikin. Apa? Tanya Erikin. Beri aku koin roh. Tidak punya. Poin kontribusi juga boleh, itu bisa digunakan di seluruh Kingzu. Poin kontribusi juga hilang. Apa? Tetua hampir jatuh dari udara. Dia meniup janggutnya dan menatap Erikin. Bocah tengik, apa kamu bercanda? Aku akan membantumu membeli batu mutiara awan hitam membutuh banyak koneksi, kamu tidak berpikir aku akan membayarnya, kan? Bukan. Aku berhutang padamu dulu, aku benar-benar tidak memilikinya lagi. Erikin terbatuk kering. Sebelumnya dia sudah panen banyak, tapi jika dipakai untuk membeli batu mutiara awan hitam, ini terlalu mahal, dan dia tidak mampu mengeluarkan uang itu. Kalau begitu aku akan mencoba yang terbaik. Tetua menghela napas. Aku bisa membayarnya dulu, tetapi jangan terlalu berharap. Aku tidak punya banyak uang. Terima kasih senior. Erikin menyeringai dan tetua melotot. Ngomong-ngomong, ingatanku buruk. Ada hal lain yang harus kukatakan padamu, tapi aku tidak tahu apakah kamu ingin tahu. Tetua juga tersenyum, tapi bagaimanapun sikapnya itu sedikit berbahaya. Kak Yuan, tempat ini terlihat jauh lebih besar dari Istana Bintang di kota Menara Salju, dan kelihatannya dijaga ketat. Apa kita sudah membobol wilayah inti pihak lain? Di aula utama Istana Bintang, Sony Yuan dan Yamin Wei sedang menunggu kedatangan kultivator pemandu. Namun, mereka berdua menunggu lama, tetapi tidak ada kultivator yang datang. Yamin Wei secara bertahap menjadi sedikit gelisah dan berkata dengan suara rendah. Mereka berdua mendapatkan kembali kekuatan mereka dengan melahap buah spiritual. Sampai hari ini, mereka akhirnya mencapai kota Yongqing Istana Bintang. Namun, melihat kemakmuran markas Istana Bintang, keduanya sedikit bingung. Karena sudah di sini, mari kita tenangkan hati, tunggu dan lihat. Aku pikir seharusnya tidak ada masalah dengan pengaturan kita. Sony Yuan menarik napas dalam-dalam. Keduanya mengenakan jubah tuan besar pola bintang. Ini diperoleh dengan mengalahkan dua murid bintang di jalan, dan pada saat yang sama memaksa dua bajingan sial ini untuk memberitahu banyak informasi tentang tempat ini. Tetapi pada akhirnya, Yamin Wei menyarankan untuk melakukan sampai tuntas, tetapi Sony Yuan tidak membunuh keduanya, hanya dikurung. Dia selalu merasa bahwa jika dia membunuh murid bintang, mungkin akan ada masalah. Entahlah, apa yang terjadi dengan yang lain,
apakah mereka sama sialnya dengan kita? Ups, Saudara Yuan, mengapa aula ini berkabut? Sony Yuan sedang memikirkannya ketika dia mendengar Yamin Wei berteriak. Kemudian mereka berubah ekspresinya dan melihat bahwa di sekitar istana, kabut putih seperti naga asap memenuhi udara. Dan cahaya di sekitarnya redup, dan itu benar-benar menyelimuti tempat ini. Ups, kita dikepung. Seluruh tubuh dipenuhi kabut, dan keduanya melihat sekeliling dengan gugup. Kemudian, suara dingin terdengar, membuat hati mereka semakin bergetar. Apa kabar teman seiman wilayah asing? Sial ini, pihak lain bahkan tahu identitas mereka. Apa maksud kamu, Tuan? Kami tidak mengerti. Sony Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang. Bersambung.